Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Andika Tiosa, mahasiswi pasca sarjana Universitas Islam Riau, program studi Ilmu Administrasi tahun 2022. Berikut adalah jawaban pertanyaan soal ujian akhir semester 1 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertanyaan pertama adalah, apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat Anda bekerja? Jelaskan. Menurut Moorhead dan Chung Megginson dalam Sugiono 2009, kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kualitas pekerjaan. Merupakan tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan, dan kecakapan. Yang kedua, kuantitas pekerjaan. Merupakan seberapa besarnya beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif di dalam mencapai target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru. Yang ketiga, pengetahuan pekerjaan. Merupakan proses penempatan seorang pegawai yang sesuai dengan background pendidikan atau keahlian dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau dari kemampuan pegawai dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan. Yang keempat, kerjasama tim. Melihat bagaimana seorang pegawai bekerja dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak hanya sebatas secara vertikal atau kerjasama antar pegawai, tetapi kerjasama secara horizontal merupakan faktor penting dalam suatu kehidupan organisasi, yaitu di mana antara pimpinan organisasi dengan para pegawainya terjalin suatu hubungan yang kondusif dan timbal balik yang saling menguntungkan. Yang kelima, kreativitas. Merupakan kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang dianggap mampu secara efektif dan efisien, serta mampu menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. Yang keenam, inovasi. Kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. Hal ini ditinjau dari ide-ide cemerlang dalam mengatasi permasalahan organisasi. Yang ketujuh, inisiatif. Melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan antara lain yang pertama yaitu kualitas pekerjaan. Diketahui bahwa pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan memiliki kualitas kerja yang baik. Hal ini didasari oleh perolehan hasil kerja pegawai yang rapi dan benar. Ini dikarenakan setiap pegawai berupaya untuk melaksanakan pekerjaan dengan teliti dan cakap dalam menganalisis masalah pekerjaannya. Yang kedua, kuantitas pekerjaan. Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan juga merupakan pegawai dengan kuantitas kerja yang stabil dan sesuai dengan harapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Pegawai berupaya untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang diberikan sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan tentunya pegawai juga mampu dan bersedia untuk diberikan tugas tambahan sebagai kewajibannya selaku pegawai yang bekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Yang ketiga, pengetahuan pekerjaan. Dalam hal pengetahuan pekerjaan diketahui pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan rata-rata sudah memiliki kemampuan dalam bekerja, di mana kemampuan tersebut diperoleh dari jenjang pendidikan pegawai maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan, dan dengan kemampuan yang ada maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan memahami seluk-beluk pekerjaan dengan baik. Yang keempat, kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan hal yang harus dilakukan di setiap organisasi,
Begitu pula dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan, terdiri dari banyak individu yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi harapan dan tujuan organisasi. Maka pegawai dituntut mampu untuk bekerja sama dengan baik antar sesama pegawai yang ada. Menyadari hal itu, maka pegawai bersedia untuk saling mendukung dan menjalin hubungan yang kondusif sehingga pegawai yang bekerja dapat merasakan efek timbal balik yang besar dalam hal pekerjaannya. 5. Kreativitas. Menjadi pegawai yang kreatif tidaklah mudah, akan tetapi pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan membuktikan bahwa pegawai sudah berusaha untuk menjadi kreatif, meskipun masih ada sebagian kecil pegawai yang masih belum percaya diri atau bahkan belum mampu mengakui bahwa dirinya kreatif. Diketahui bahwa pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan mampu melaksanakan pekerjaan dan memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Dan pekerjaan yang dihasilkan pun merupakan pekerjaan yang efektif dan efisien, sehingga kerap kali Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan memperoleh perubahan positif dari pegawai demi perbaikan dan kemajuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Yang keenam, inovasi. Kreativitas tentu akhirnya melahirkan inovasi, dan hal ini pula lah yang diperoleh oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan. Ketika sudah berupaya untuk menjadi kreatif dalam hal pelaksanaan pekerjaannya dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan, meskipun mendapatkan nilai skor terendah sekalipun, bukan berarti pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan tidak mampu untuk menciptakan inovasi. Diketahui bahwa sebagian besar pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sudah mampu menciptakan inovasi yang mendukung jalannya pelaksanaan pekerjaan dengan baik. Inovasi tersebut dapat terlihat dari bagaimana masing-masing pegawai memecahkan masalahnya masing-masing ketika melaksanakan pekerjaan, sehingga pegawai mampu mencapai target tujuan yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu inisiatif. Inisiatif kerja pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan diketahui sudah dalam keadaan baik, karena pegawai memiliki kesadaran yang tinggi akan pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga kualitas dan kuantitas pekerjaan dalam keadaan baik. Inisiatif pegawai dapat terlihat dari adanya rasa tidak keberatan ketika pegawai diberikan tugas, dan tugas pun dilaksanakan baik dengan atau tanpa bantuan yang signifikan dari rekan maupun pimpinannya. Pegawai juga mampu mengambil langkah yang tepat ketika berada dalam masalah, sehingga meminimalisir kesalahan dalam bekerja. Pertanyaan yang kedua yaitu, faktor apa saja yang dapat mendukung komitmen kerja pegawai pada instansi tempat Anda bekerja? Menurut Stum dalam Sophia 2008 mengemukakan ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Di antaranya, budaya keterbukaan, kepuasan kerja, kesempatan personal untuk berkembang, arah organisasi, dan penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor yang dapat mendukung komitmen kerja pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan antara lain dari segi budaya keterbukaan. Setiap pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan selalu mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya secara terbuka, tanpa mendapat tekanan atau intimidasi dari pegawai lainnya, baik itu dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan ke tahap evaluasi. Yang kedua, kepuasan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang baik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sangat besar pengaruhnya terhadap komitmen kerja pegawai. Hal ini tentunya didukung oleh sarana dan prasarana pendukung proses kerja yang baik, sehingga pegawai memperoleh kepuasan dalam setiap proses penyelesaian pekerjaannya. Yang ketiga, kesempatan personal untuk berkembang. Seluruh pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan personal pegawai secara proporsional. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan pegawai dalam setiap kesempatan pelatihan atau bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Arah organisasi.
Adanya indikator kinerja serta target kinerja yang jelas membutuhkan komitmen yang kuat dari pegawai untuk mencapai arah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan kesadaran penuh bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada akhirnya tentu akan mendapat perhatian dan penilaian tertentu dari atasan, sehingga memungkinkan bagi pegawai dengan komitmen kerja yang kuat untuk mendapatkan penghargaan guna peningkatan jenjang karirnya sebagai pegawai. Hal ini terlihat dengan adanya pegawai yang mendapat promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi. Soal yang kedua, kenapa organisasi melakukan reengineering dan restrukturisasi dan apa yang membedakan masing-masing? Berikan contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan reengineering untuk organisasi profit motif dan sosial motif. Kenapa demikian? Jelaskan. Reengineering atau rekayasa ulang adalah perancangan ulang secara proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Rekayasa ulang sangat mungkin dilakukan karena kebanyakan dalam organisasi terdapat sekat-sekat departemen dan unit kerja, tidak ada kepemilikan proses secara individu, dan kadang di luar kendali. Perusahaan perlu melakukan reengineering karena berbagai kondisi, diantaranya perusahaan yang sedang mengalami masalah besar, perusahaan yang belum mengalami kesulitan namun mengantisipasi akan terjadinya kesulitan, perusahaan yang tidak mengalami kesulitan namun sedang berada pada puncaknya. Contoh perusahaan yang melakukan reengineering: perusahaan mobil Ford yang menggantikan sistem mereka yang masih manual dengan sistem database online. Masalah utama yang Ford miliki kala itu adalah Departemen Ford kelebihan pegawai yang sangat banyak. Mereka mempekerjakan sekitar 500 orang, sangat signifikan berbeda dengan Mazda yang hanya mempekerjakan 5 orang di departemen yang sama. Ford meluncurkan inisiatif BPR untuk mencari tahu mengapa kinerja mereka buruk. Proses lama Ford bekerja diantaranya dengan cara bagian pembelian menerima pesanan pembelian, salinan diteruskan ke AP atau akun hutang, kemudian kontrol material menerima barang dan mengirimkan salinan dokumen pengiriman ke AP. Selanjutnya vendor mengirimkan tanda terima ke AP. Dan AP apabila sudah oke dengan 3 dokumen yang dikirim dan baru setelah itu pembayaran dikeluarkan. Dengan alur proses pengerjaan seperti itu, menciptakan proses yang tidak efisien dan efektif, sehingga dampaknya adalah Ford harus memiliki banyak karyawan. Menyadari hal itu, Ford sepenuhnya merekayasa ulang prosesnya. Daripada melakukan semuanya secara manual, mereka membuat database online yang mereka gunakan untuk mencocokkan berbagai dokumen. Dengan cara ini, Departemen AP tidak perlu mengecek semua dokumen yang ada. Dokumen akan secara otomatis dicek oleh sistem, sehingga Ford dapat mengurangi karyawan yang berlebih. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka penyehatan perusahaan yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa faktor yang membuat perusahaan melakukan restrukturisasi diantaranya adanya masalah hukum, tuntutan pasar, masalah geografis, adanya perubahan kondisi korporasi, hubungan holding anak perusahaan, adanya masalah serikat pekerja, perbaikan image korporasi, fleksibilitas manajemen, dan lain-lain sebagainya. Contoh perusahaan yang melakukan restrukturisasi: PT Merpati Nusantara Airlines sebagai badan usaha milik negara merupakan salah satu perusahaan penerbangan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai perusahaan penerbangan
yang melayani jalur-jalur perintis di tanah air. Oleh karena itu, PT Merpati Nusantara Airlines sering kita kenal sekarang ini dengan sebutan Airbus of Indonesia atau sebagai perusahaan penerbangan perintis Indonesia. PT Merpati Nusantara Airlines diberhentikan sejak Februari 2014 karena beberapa faktor. Namun faktor utama adalah karena terlilit utang yang sangat besar. Atas masalah tersebut, perusahaan telah merumahkan sebanyak 1.500 tenaga kerja dan izin terbang privatisasi maskapai telah dicabut. Maka dari itu, perusahaan terus berupaya untuk terus bangkit tiap tahunnya untuk bisa menjadi perusahaan yang sehat kembali. Perusahaan ini perlu direstrukturisasi dari sisi bisnis, organisasi maupun keuangan. Banyak pihak yang merespon untuk membantu merestrukturisasi perusahaan ini. Baik dari pihak pemerintah sendiri akan memberikan suntikan dana, kemudian adanya negosiasi penundaan utang dari kreditur, maupun investor yang mau melakukan akuisisi dan leverage buyout. Program ini meliputi berbagai peningkatan di bidang kemampuan perolehan laba, efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia, serta daya saing yang berkesinambungan. Soal yang ketiga yaitu analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai dan di mana posisi instansi saudara berada. Jelaskan dan apa saran saudara yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan portfolio, yaitu dengan analisa pendekatan Boston Consulting Group, dapat diketahui posisi perusahaan dalam aktivitasnya. Adapun posisi perusahaan menurut pendekatan BCG adalah yang pertama yaitu kuda kerja, di mana perusahaan berada pada posisi yang sulit. Kinerja karyawan mempunyai hasil kerja yang tinggi, namun jika ditinjau dari pengembangan potensinya di masa datang sangat rendah. Yang kedua, star. Perusahaan berada pada kondisi kinerja karyawan yang tinggi dan potensi pengembangan karyawan juga besar. Yang ketiga, deadwood. Perusahaan berada pada kondisi kinerja karyawan yang rendah. Demikian juga dengan potensi pengembangan karyawan di masa datang juga rendah. Yang keempat, problem employment. Perusahaan berada pada posisi di mana kinerja karyawan rendah, namun potensi pengembangan karyawannya tinggi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan jika dianalisa menggunakan pendekatan BCG, beberapa tahun belakangan bisa dikatakan pada posisi kuda kerja, di mana kinerja pegawai memiliki hasil kerja atau output yang tinggi, sementara pengembangan potensi di masa datang sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pegawai yang rata-rata adalah pegawai dengan masa kerja dan pengalaman kerja yang panjang, sehingga dari pengalaman kerjanya dapat menghasilkan output yang memuaskan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Namun berbagai keterbatasan dihadapi dalam pengembangan potensi di masa mendatang, baik itu kendala keterbatasan anggaran prioritas untuk pengembangan diri, maupun keterbatasan dari kemampuan pengembangan diri pegawai itu sendiri. Akan tetapi kondisi di masa sekarang ini bisa dikatakan sudah mulai memasuki posisi star, di mana pegawai yang bertugas pada Dinas Tenaga Kerja didominasi oleh pegawai dengan usia yang muda, sehingga semangat dan kemampuan kinerjanya masih sangat tinggi. Ditambah lagi dengan kepemimpinan kepala daerah yang baru, memungkinkan kita untuk meningkatkan upaya pengembangan diri pegawai, baik dari dukungan anggaran maupun sarana dan prasarana yang memadai. Saran untuk kondisi yang dialami oleh Dinas Tenaga Kerja pada saat ini, ya antara lain yaitu perlu kiranya proaktif dari masing-masing pegawai untuk mencari cara dan peluang yang ada guna pengembangan potensi di masa yang akan datang, baik melalui pelatihan atau bimbingan yang diikuti secara mandiri maupun yang difasilitasi oleh organisasi perangkat daerah itu sendiri. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.